Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Amelia Nabila NIM 348. Kedua, Yeni Lailatul Nur Afifah NIM 358. Ketiga, Elvira Devi Anggraini NIM 372. Dan yang terakhir, Muhammad Iqbal Amrullah NIM 384. Kami di sini akan memenuhi tugas pasar modal syariah yang berjudul Reksadana Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian dan jenis reksadana. Pandangan dari Asril 2002, reksadana adalah satu dari sekian banyak bentuk investasi dalam bahasa aslinya, dikenal dengan sebutan mutual fund, di mana para investor secara bersama-sama menaruh investasi mereka dalam suatu kumpulan dana. Kemudian kumpulan dana ini diinvestasikan dalam beragam bentuk investasi, seperti saham, obligasi, ataupun melalui tabungan atau sertifikat deposito di lembaga keuangan dalam hal bank. Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana atau disebut manajer investasi, untuk digunakan sebagai dana investasi di pasar modal. Pemahaman tentang jenis-jenis reksadana yang tersedia sangat diperlukan untuk mengetahui mengenai instrumen di mana reksadana melakukan investasi, karakteristik potensi keuntungan serta risiko yang akan terjadi. Tersedia 4 jenis reksadana dalam peraturan Bapepam. Yang pertama, reksadana pasar uang. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Yang ketiga, reksadana saham. Dan yang terakhir adalah reksadana campuran. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Amrullah NIM 384 dari tim pemateri kelompok 5 mata kuliah pasar modal syariah. Di sini saya ditujukan untuk menyampaikan materi pada bagian pandangan syariah tentang reksadana. Pada prinsipnya, setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah, mengikuti kaidah fikih yang dipegang oleh mazhab Hambali dan para fuqaha lainnya, yaitu al-aslu fil uqudi wa ma yatsilu biha min syurutil ibahatu ma lam yamna'ha syar'u au tukhalifu nusus syar'i, yang artinya prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya ialah boleh diadakan selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan nas syariah. Dari Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh Juz 4 halaman 199. Syarat-syarat yang berlaku dalam sebuah akad adalah syarat-syarat yang ditentukan sendiri oleh kaum muslimin selama tidak melanggar ajaran Islam. Rasulullah SAW memberi batasan tersebut dalam hadis yang berbunyi, perdamaian itu boleh antara orang-orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Orang-orang Islam wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka disepakati kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmizi dari Amr bin Auf. Kemudian tentang perkembangan industri. Reksadana syariah pada dasarnya adalah investasi yang sesuai dengan hukum agama Islam, sehingga reksadana jenis ini haram untuk hukumnya untuk membeli saham-saham yang berhubungan dengan riba, minuman keras, dan rokok. Walaupun mengusung hukum Islam sebagai arahan investasi, bukan berarti reksadana eksklusif untuk muslim saja. Bagi investor non-muslim pun reksadana ini dapat dipandang sebagai diversifikasi strategi investasi. Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator terus berkomitmen untuk mendorong industri reksadana syariah agar terus bertumbuh. Hal ini terlihat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 POJK 04 Tahun 2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Pada peraturan ini, hal yang merupakan terobosan baru adalah tentang reksadana syariah berbasis suku dan reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri yang dikenal sebagai Global Syariah Fund.
Dengan tumbuhnya industri syariah di Indonesia, tidak ada salahnya bagi para investor untuk mulai melirik reksadana syariah. Bagi investor yang telah memiliki reksadana konvensional pun, reksadana syariah tetap menarik karena di saat sektor keuangan sedang lesu, karena indikasi penurunan suku bunga BI rate, sektor syariah yang menghindari sektor ini menawarkan konsep diversifikasi karena berdasarkan strategi investasi, reksadana syariah tidak bisa masuk ke sektor keuangan berbasis bunga. Ditambah lagi dengan potensi perbaikan harga di sektor perbankan, agrobisnis, dan infrastruktur yang merupakan beberapa sektor inti syariah masih terbuka lebar. Perkenalkan, saya Amalia Nabila, NIM 348. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu keuntungan dan risiko investasi melalui reksadana syariah. Keuntungan reksadana syariah. Yang pertama, yaitu diversifikasi investasi dan penyebaran risiko. Dana yang dikelola oleh reksadana cukup besar sehingga memberikan kesempatan bagi pengelola untuk mendiversifikasi investasinya, berbagai jenis efek dan media investasi lainnya. Yang kedua, biaya rendah. Reksadana dikelola secara profesional sehingga akan menciptakan efisiensi dalam pengelolaan. Yang ketiga, harga. Harga pada saham dan atas unit penyertaan reksadana tidak begitu terpengaruh dengan harga di bursa. Apabila harga saham di bursa mengalami penurunan secara umum, maka manajer investasi akan beralih ke investasi lain. Yang keempat, dapat dimonitor secara rutin. Setiap hari, reksadana akan mengumumkannya nilai aktiva bersih melalui surat kabar. Nilai aktiva bersih per saham dan atas unit penyertaan dihitung dengan total NAB dibagi dengan jumlah saham dan atas unit penyertaan yang beredar pada saat itu. Yang kelima, pengelolaan portofolio yang profesional. Manajer investasi yang mengelola portofolio efek dalam reksadana mempunyai akses informasi ke pasar melalui banyak sumber, sehingga bisa mengambil keputusan yang lebih akurat. Selanjutnya yaitu kerugian reksadana syariah. Yang pertama, risiko menurunnya nilai aktiva bersih. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Yang kedua, risiko likuiditas. Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atas unit-unit yang dipegangnya. Yang ketiga, risiko pasar, yaitu ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pasar saham atau obligasi secara drastis. Yang keempat yaitu risiko wan prestasi. Risiko ini merupakan risiko terburuk, di mana risiko ini timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti wan prestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan reksadana, pialang, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis reksadana syariah. Berdasarkan komposisi portofolionya, seperti halnya reksadana konvensional, reksadana syariah sendiri secara umum terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, reksadana syariah saham. Reksadana ini menanamkan sebagian besar investasinya pada instrumen saham yang termasuk ke dalam saham syariah. Pada umumnya, 80% dana kelolaan akan ditempatkan di saham, serta maksimal 20% akan ditempatkan pada instrumen pasar uang berbasis syariah. Yang kedua, reksadana syariah campuran. Reksadana ini didesain bagi investor yang khawatir akan risiko fluktuasi saham, tetapi juga tidak ingin return pendapatan tetap yang terlampau rendah. Yang ketiga, reksadana syariah pendapatan tetap. Reksadana ini menempatkan mayoritas dana investasi di instrumen sukuk yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia maupun korporasi yang memiliki peringkat minimum atau yang setara yang ditawarkan melalui penawaran umum dan diperdagangkan di bursa efek. Dan yang keempat, reksadana syariah pasar uang. Reksadana ini berinvestasi 100% di instrumen pasar uang berbasis syariah dalam negeri, seperti sukuk dan deposito syariah. Jenis reksadana ini menempatkan dana di instrumen keuangan jangka pendek
yang risikonya paling rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Lailatul Nur Afifah NIM 358 akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yakni teknik perhitungan bagi hasil pada reksadana syariah. Perkembangan pasar modal di Indonesia saat ini berjalan amat pesat sehingga diharapkan dapat bersaing secara sehat dan menjajarkan diri dengan pasar modal negara lain di dunia. Dalam praktiknya, ketentuan bagi hasil usaha harus ditentukan di muka atau pada awal akad atau kontrak usaha yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad. Dalam hal ini, mekanisme perhitungan dibagi hasil dapat didasarkan pada dua cara profit, yakni pertama profit sharing atau bagi laba. Perhitungan bagi hasil menurut profit sharing merupakan perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Yang kedua, revenue sharing atau bagi pendapatan. Perhitungan bagi hasil menurut revenue sharing merupakan perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada revenue atau pendapatan dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Selanjutnya yakni reksadana syariah di Indonesia. Reksadana syariah dikenal pertama kali di Indonesia pada tahun 1997 yang ditandai dengan penerbitan reksadana syariah Dana Reksa Saham pada bulan Juli 1997. Sejak diluncurkan pada 25 Juni 1997, perkembangan instrumen syariah tersebut mengalami perkembangan yang sangat menggembirakan di pasar modal. Sejalan dengan perkembangan reksadana di Indonesia, sebagaimana masyarakat muslim memandang bahwa dalam mekanisme reksadana masih ditemukan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, terutama unsur riba dan gharar. Untuk mengantisipasi unsur-unsur tersebut, dengan tetap umat Islam bisa menginvestasikan dana melalui reksadana yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah, yang kemudian menjelma menjadi reksadana syariah. Reksadana syariah diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 20/DSN-MUI/4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Selain itu, reksadana syariah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 UU PM Pasal 1 Angka 27 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 646/KMK.010/1995 tentang pemilikan unit penyertaan reksadana oleh pemodal asing. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.